menuju orang bodoh dan memukul. Beberapa putaran berikutnya, akhirnya membuat orang bodoh mengalami gegar otak. Namun mereka juga diserang oleh anak orang kaya. Orang bodoh yang mendengar suara, langsung berlari dan memeluk. Dia langsung menggigit telur asin itu. Ternyata anak orang kaya yang digigit, menjadi marah dan malu. Langsung mengangkat tinjunya, menyerang pria bodoh itu. Dalam beberapa putaran, pria bodoh itu terpukul hingga pingsan. Tanpa disadari, tindakan ini membuat pemuda itu terbangun. Kenangan yang telah terlupakan bertahun-tahun. Ternyata identitas asli pemuda adalah penguasa kota yang menakutkan, pemimpin kota Wushuang. Namun karena keahlian bela diri yang tinggi, oleh karena itu, menghadapi 5 ahli bela diri terbaik, pengejaran oleh gabungan kekuatan kuat. Di saat kritis, pemuda itu akhirnya menggunakan jurus terlarang, dan berhasil membunuh ahli bela diri terkenal. Namun pemuda itu juga kehilangan terlalu banyak darah, dan tak sadarkan diri. Pada saat itu juga, seorang wanita CEO sedang lewat, melihat pemuda yang tak sadarkan diri, dibawa pulang begitu saja. Ternyata si pemuda berhasil sadar, namun karena efek samping dari mantra terlarang, menjadi orang bodoh, tak disangka mengalami serangan dari pewaris kaya. Tiba-tiba pulih ingatannya, namun si pemuda tidak ingin terkena ditemukan musuh, menimbulkan masalah bagi wanita CEO. Akhirnya memilih untuk tetap pura-pura bodoh. Namun si pemuda diam-diam bersumpah, pasti akan melindungi wanita CEO seumur hidup. Pada saat itu juga, adik perempuan CEO malah maju dan berkata, 8 keluarga besar bergabung. 8 keluarga besar menyerang kita terakhir kali, meminta kita dalam 1 hari menyelesaikan tugas yang mereka berikan. Jika tidak, harus membayar 10 kali lipat kompensasi. Jumlah uangnya mencapai triliunan. Bos MU, perusahaan kita, sama sekali tidak memiliki uang sebanyak itu. Ketika wanita CEO mendengar ini, segera menyiapkan si pemuda menuju grup Changshui. Tanpa mereka sadari, 8 keluarga besar sudah menunggu lama. Mereka semua di sini punya rahasia masing-masing. Ingin menjatuhkan CEO wanita, mendapatkan kompensasi besar. Sementara itu, pemuda ini melakukan penyelidikan, mengetahui 8 anggota keluarga besar. Salah satunya adalah perusahaan yang memiliki perselisihan dengan CEO wanita. Grup Qiangsheng yang terlibat dalam konflik, tiba-tiba di lobi, dihalangi oleh petugas keamanan. Pemuda itu langsung ditaklukkan petugas keamanan yang tidak mengenalinya. Pada saat itu juga, pewaris kaya bersama anak buahnya keluar dengan sombong. Siapa dia pikir dia? Bukankah itu MU Qianshui? Anak bodoh yang dia pelihara, malah dikalahkan oleh seorang bodoh. Dipermalukan seperti ini, maka aku akan mendukungmu. Tidak ada gunanya. Tarik ke bawah dan potong untuk saya. Cepat. Apa masalahnya dengan orang bodoh? Datang ke tempatku hari ini. Ingin mati? Datang hari ini hanya untuk satu hal. Membatalkan misi Tianbang. Mengganti rugi 10 kali lipat untuk kelompok Changshui. Aku masih bisa membiarkanmu hidup. Kamu masih bermimpi, belum bangun ya? Berani menyerang wilayahku? Datanglah, berikan padaku. Hehehe, hehehe, hehehe. Ayah, ayah. Pelan-pelan. Jangan. Ayah, hehehe. Ayah. Kepala Gerbang Surgawi. Kepala Pangeran Yanping, Jingyu. Selamat datang, Kepala Kota. Bangunlah, Tuan Kastil. Mereka tidak menghormati orang tua. Bagaimana menanganinya? Hancurkan. Sepertinya selama bertahun-tahun, kamu selalu melindungiku secara diam-diam. Bagaimana keadaan terkini di kota Wushuang? Kota Wushuang memiliki 5 bendera dan 4 gerbang. Berantakan. Baru-baru ini, 3 gerbang telah jatuh. Kepala gerbang tiba-tiba menghilang lagi. Bawahan juga sedang menyelidiki. Pasti ada yang mencurigakan dalam hal ini. Masalah pemulihan ingatanku. Jangan memberitahu siapapun. Kamu harus berhati-hati belakangan ini. Bawahan mengerti. Aku ingin melihat siapa yang berada di balik ini. Mereka yang menantang kota Wushuang harus dihukum mati. Apa katamu? Kelompok Qiangsheng telah dihancurkan. Hancurkan Qiangsheng terlebih dahulu. Kemudian hancurkan Changfeng. 8 kata ini ditinggalkan oleh pembunuh. Ya, hahaha. Menarik. Bagus. Kelompok Qiangsheng memang kuat. Tapi dibandingkan dengan kelompok Changfeng saya, tidak ada perbandingan. Kamu harus tahu bahwa kelompok Changfeng saya
Telah berdiri kokoh di Qingzhou selama 30 tahun. Saya belum pernah melihat orang yang berani berbicara seperti itu. Aku melihatmu. Memang tidak menyadari diri. Siapa saya sebenarnya? Jadi ini keluarga Mu Qiansui yang membesarkan anak bodoh itu. Jika kamu mencari kematian dengan datang sendiri, maka hari ini aku akan memenuhi permintaanmu. Kalian, serang dia sekarang. Bunuh dia. Salah paham. Salah paham besar. Tuan Lin, aku mohon, jangan marah. Tolong maafkan nyawaku. Saya siap membayar harga apapun. Membatalkan misi Tianbang. Mengganti rugi 10 kali lipat untuk grup Changsui. Oh, Anda sudah memberikan pernyataan. Tentu saja tidak masalah. Membatalkan misi Tianbang secara sukarela. Ratusan miliar ganti rugi yang dilikuidasi. Sampaikan kepada 6 keluarga besar Qingzhou. Siapa berani mengganggu Mu Qiansui, akhirnya akan sama seperti grup Qiangsheng. Sepertinya grup Changsui tidak akan bisa menyelesaikan. Kami 8 keluarga besar menugaskan misi Tianbang. Ganti rugi triliunan. Meskipun Mu Qiansui menjual dirinya sendiri, tidak akan mencukupi jumlah itu. Saya melihat para pemimpin lebih baik bersiap-siap, siap menerima grup Changsui. Semua tunggu sebentar. Mu Qiansui, akhirnya kamu mau muncul. Tolong hubungi para kepala keluarga. Hubungi tuan rumah dari 8 keluarga besar. Tentang masalah misi Tianbang. Grup Changsui ingin melakukan negosiasi. Mu Qiansui, kamu masih punya apa yang bisa kita diskusikan? Sesuai dengan peraturan, tidak bisa menyelesaikan tugas ini, maka harus membayar ganti rugi 10 kali lipat. Saya akan memberikan ganti rugi 10 kali lipat. Menyerahkan dengan tangan terbuka. Hubungan jaringan Changsui Group. Saya hanya butuh 3 hari. Dengan kekuatan dan sumber daya dari grup Changsui kami, jaringan dan sumber daya kami, pasti akan memberikan semua orang jawaban yang memuaskan. Jika pada saat itu grup Changsui kami tidak menyelesaikan tugas, saat ini tidak ada yang berani membantu Anda di seluruh Qingzhou. Tugas yang bisa masuk ke dalam daftar langit. Semua tugas itu sangat sulit. Sekarang seluruh Qingzhou, apakah Anda bisa melakukannya? Tugas yang dapat masuk ke dalam daftar langit. Berdiri di Qingzhou selama bertahun-tahun. Apakah Changsui Group Anda sekarang bisa melakukannya? Grup Changsui kami berdiri kokoh di Qingzhou selama bertahun-tahun. Siapa yang tidak tahu kekuatan dan sumber daya kami? Semua orang melihatnya dengan jelas. Sepertinya Anda masih belum memahami situasi dengan baik. Keluarga besar kami maju bersama dan mundur bersama. Saya juga tidak takut untuk memberitahu Anda. Hari ini siapa yang berani membantu Anda? Grup Changsui akan menjadi musuh bagi keluarga besar kami. Pada saat itu seluruh Qingzhou, dia tidak akan punya tempat lagi. Kalian sudah berkomplot sejak lama. Benar, kita datang bersama hari ini. Menantangmu. Grup Changsui, keluarga besar kami. Kita sudah mengendalikan situasi. Hari ini di 7 kabupaten 32 kecamatan. Aku lihat, siapa berani membela grup Changsui kalian? Kamu, omong kosongmu. Aku ingin melihat siapa yang berani mengganggu grup Changsui. Siapa berani mencela aku? Qiansui. Lin Chang. Tenanglah. Dengan aku di sini, tak ada yang berani menyakiti siapapun. Mulai sekarang, biar aku yang melindungimu. Lin Chang, kamu sudah baik. Sudah pulih. Aku tak akan biarkan kamu disakiti lagi di masa depan. Hahaha. Aku pikir siapa aku? Aku dengar langsung. Pak Mu punya selera yang istimewa. Memelihara seorang bodoh di rumah. Mungkin dia. Mu Qiansui. Benar-benar dalam situasi sulit. Bagaimana? Apakah mungkin? Apakah kamu berencana mengandalkan bodoh ini untuk membalikkan keadaan? Lin Chang, kamu baru pulih. Pulanglah dan istirahatlah dulu. Biarkan aku yang mengurus masalah di sini. Jangan khawatir. Saya akan menangani masalah ini. Hanya 8 keluarga kecil di Qingzhou. Apa yang bisa mereka lakukan? Saya tidak salah dengar, kan? Hanya 8 keluarga kecil lagi. Kamu tahu posisi saya di 8 keluarga besar. Posisi kalian di Qingzhou, kan? Menginjak-injakmu sampai mati. Seperti menginjak semut. Chen Xiao. Dia benar-benar bodoh. Aku tidak bisa memahaminya. Mu Qiansui. Mengikuti pengemis dan orang bodoh. Jangan bicara lagi.
Bos MU, saya akan membawanya pergi sekarang. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Siapa yang berani menyakiti Qian Sui sedikit pun, menyentuh sedikit pun perusahaan Chang Sui, aku akan mengeluarkanmu dari Qingzhou. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan 8 keluarga besar saya? Perusahaan Chang Sui ini sudah hampir tenggelam. Sudah hampir tenggelam. Sekarang, biarkan satu orang bodoh seperti kamu maju. Semua, kalian juga adalah elit dalam industri ini. Ketika bencana datang, setiap orang akan menyelamatkan diri sendiri. Kegagalan Chang Sui Group. Mengapa kalian harus ikut hancur bersama mereka? Hanya jika kalian keluar dari kelompok Chang Sui. Kami, 8 keluarga besar, bersedia menerima kalian. Kamu bergabung dengan 8 keluarga besar. Serigala Mata Putih. Selama bertahun-tahun, grup Chang Sui telah membesarkan kalian. Biarkan dia mundur. Saya bersedia keluar dari grup Chang Sui. Kami berharap Chen Xiao bisa menerima kami. Kami juga bersedia keluar dari grup Chang Sui. Bos MU, Qian Sui. Saya pernah bilang selama saya ada di sini, tidak ada yang berani menyentuh grup Chang Sui. Apakah kamu sudah pulih? Sudah jam berapa sekarang? Masih saja berbicara omong kosong di sini. Jangan terburu-buru. Pertunjukan bagus akan segera dimulai. Bos MU. Saya percaya pada Acang. Saya tidak meminta banyak dari kamu. Benarkah bisa menghentikan 8 keluarga besar? Selama kamu sudah pulih, kita akan menjalani hidup dengan sederhana. Itu sudah cukup. Bos MU. Hanya Anda yang percaya padanya. Apa gunanya lagi? Pemimpin keluarga Sima dari grup Chang Feng datang. Kita dalam masalah. Pemimpin keluarga Sima dari grup Chang Feng datang. Bagaimana kita harus menghadapinya? Mulai. Pemimpin keluarga Sima. Mengapa Anda datang? Menghancurkan grup Chang Sui. Hal-hal kecil seperti ini. Kamu hanya perlu menyuruh kami melakukannya. Kepala keluarga Sima. Hari ini Anda yang memimpin grup Chang Sui. Bahkan dewa sekalipun sulit menyelamatkan. Kami sudah berhubungan dengan grup Chang Sui. Memutuskan hubungan. Kami harap kepala keluarga Sima bisa menerima. MU Qian Sui. Sepertinya lebih baik kamu berlutut. Menyerahkan grup Chang Sui. Mungkin dengan cara ini, kepala keluarga Sima akan memberimu kesempatan. Kepala keluarga Sima. Aku akan membiarkan dia berlutut untukmu sekarang. Grup Chang Feng mengumumkan, membatalkan misi papan surgawi segera, mengganti dengan kompensasi 10 kali lipat dari hadiah. Grup Chang Sui, misi grup Chang Feng telah dibatalkan, kompensasi 10 kali lipat telah diterima. Apa? Misi dibatalkan, kompensasi 10 kali lipat. Bagaimana kabarnya? Kepala keluarga, mengapa kita harus membatalkan misi secara sukarela, dan harus mengganti uang kepada mereka? Kamu masih belum diam. Di sini bukan tempatmu bicara. Tinggal 10 detik lagi sebelum misi papan surgawi berakhir. Masih tersisa 10 detik terakhir. Tinggal 10 detik lagi sebelum misi papan surgawi berakhir. Masih tersisa 10 detik terakhir. Grup Sihai mengguncang wilayah Qingzhou. Tidak seperti kepala keluarga Sima. Begitu mudah diajak bicara. Kompensasi triliun ini, kita sudah memutuskannya. Tugas grup 4 laut telah dibatalkan. Kompensasi 10 kali lipat telah diterima. Apa? Ini tidak mungkin. Apa yang sedang terjadi? Bahkan grup 4 laut juga membatalkan tugas secara sukarela. Kalian grup Chang Feng dan grup 4 laut benar-benar lunak. Kesempatan emas ini, Persatuan Pedagang Dunia tidak akan membiarkannya. Tugas Persatuan Pedagang Dunia telah dibatalkan. Kompensasi 10 kali lipat telah diterima. Ini, bagaimana ini mungkin? Tugas perusahaan Kuo telah dibatalkan. Kami dari keluarga Kuo juga membatalkannya. Tugas asosiasi King Suhai telah dibatalkan. Kompensasi 10 kali lipat telah diterima. Tugas keluarga kami juga dibatalkan. Tugas keluarga kami juga dibatalkan. Persekutuan Tuan, bagaimana bisa begini? 8 keluarga besar membatalkan tugas kami secara sukarela. Sesuai dengan peraturan, harus memberikan kompensasi 10 kali lipat jumlah dari grup Chang Sui. Siapa yang memiliki kekuatan seperti itu? Bisa membuat 8 keluarga besar Qingzhou secara kolektif mundur. Apakah benar dia? Meskipun dia bukan orang bodoh, juga tidak mungkin dilakukan. Lagi pula, bukan semua 8 keluarga besar yang mundur. Jangan lupa masih ada grup Qiangsheng, HMPH, sekelompok sampah. Aku adalah grup kuat. Tidak takut pada siapapun di Qingzhou. Janganlah kamu. Aku akan. Kegagalan grup kuat. Sudah dipecat dari Qingzhou. Misi papan langit dibatalkan secara otomatis. Kompensasi 10 kali lipat diterima. Apa? Grup kuat telah jatuh. Tidak mungkin sama sekali. Grup kuat di Qingzhou dipecat. Tidak mungkin. Kepala keluarga Sima.
Apa yang terjadi? Tentu saja itu keluarga Chenmu. Menghina orang yang seharusnya tidak dihina. Grup kuat telah berkuasa di Qingzhou selama bertahun-tahun. Orang yang bisa menghancurkan grup kuat. Energi yang sangat besar. Sulit untuk dibayangkan. Bosmu, lihatlah kompensasi ini. Aku sudah mengirimkannya. Mohon maafkan saya dengan sungguh-sungguh. Kepala keluarga Sima. Apa maksud Anda dengan ini? Anda belum tahu. Sebenarnya ada seseorang yang penting. Pernah mengatakan, jika hari ini saya tidak mendapatkan maaf Anda, keluarga Sima saya akan menjadi seperti keluarga Chen. Hancur. Apa? Apakah benar dia? Tidak mungkin. Dia buta selama 3 tahun baru saja pulih. Apa? Menghancurkan keluarga Chen saja tidak cukup. Harus menghancurkan keluarga Sima juga. Siapa sebenarnya dia? Kepala keluarga Sima. Saya sudah memaafkan kamu. Anda cepat bangun dulu. Wah, bagus sekali. Hanya bisa Anda memberitahuku. Siapa yang membantu grup Chang Sui? Oh, ini dia. Tentu saja keluarga ya saya. Ketika tahu keluarga Anda dalam kesulitan, saya segera memberitahu ayah saya. Memberikan ultimatum terakhir kepada 8 keluarga besar. Meminta mereka membatalkan misi. Tidak mengikuti perintah. Hancur. Grup Qiangsheng adalah contoh terbaik. Ayah benar-benar efisien. Awalnya saya hanya ingin meminta bantuan untuk misi Chang Sui. Tunda selama 2 hari. Tidak disangka dia langsung memerintahkan. Semua 8 keluarga besar dibatalkan. Qian Sui, hadiahku ini. Kamu masih suka? Akan memaafkan grup Chang Sui kita. Ternyata Ye Xiao membantu diam-diam. Di balik MU Qian Sui. Ternyata keluarga Ye. Tidak disangka kakakku. Malah ingin merebut gadis dari Ye Xiao. Keluarga Chen. Tidak ada yang salah dengan kematianmu. Saya sangat berterima kasih. Aku akan membalas budi ini. Apa katamu? Kita berdua akhirnya akan menjadi keluarga. MU Qian Sui. MU Qian Sui. Selama 3 tahun terakhir. Aku sangat peduli padamu. Hubungan kita. Sudah waktunya untuk melangkah lebih jauh. Kamu Xiao, aku memiliki tunangan. Tunangan? Apa yang kamu katakan tentang orang bodoh ini? Bos MU, selama 3 tahun terakhir, selalu Ye Xiao yang diam-diam merawat grup Chang Sui. Dia sangat peduli padamu. Mengapa Anda harus selalu memikirkan orang bodoh ini? Apalagi kalian belum menikah. Yu Qian, jangan bicara lagi. Kamu Xiao, apa yang telah kamu lakukan untuk grup Chang Sui? Saya sangat berterima kasih. Aku sangat berterima kasih. Aku akan membalas budimu juga. Hanya saja, jangan membicarakan hal ini lagi. Hanya saja, jangan membicarakan hal ini lagi. Qian Sui, hanya aku yang bisa membuat 8 keluarga besar membatalkan. Hanya aku yang bisa membuat 8 keluarga besar membatalkan. Hanya aku yang bisa membuat 8 keluarga besar membatalkan. Hanya aku yang bisa membuat 8 keluarga besar membatalkan. Kamu yakin? Ada masalah dengan kata-kataku? Ayo makan permen. Saya datang ke sini tentu saja. Untuk melindungi tunangan saya. Kamu bodoh. Bahkan berganti pakaian pun tidak rapi. Apakah kamu pantas untuk melindunginya? Ye Qian, apa yang telah kamu lakukan? Saya sangat berterima kasih. Tapi jika kamu berbicara kasar lagi kepada tunangan saya, dengan kata-kata kasar, jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Apakah kamu ingin bertengkar denganku? Pikirkanlah dengan baik. 8 keluarga besar. Karena wajahku. Bahwa misi Tianbang dibatalkan. Karena wajahmu. Seberapa besar wajahmu? Bukan karena wajah saya. Ataukah karena wajah bodohmu? Kamu benar. Apakah kamu pikir 8 keluarga besar adalah preman jalanan? Dengan apa kamu membuat mereka mundur? Dengan bodohmu kamu memohon? Hanya orang bodoh yang bisa mengucapkannya. Kata-kata polos seperti itu. Menurutmu, kepala keluarga Sima, bagaimana kamu mengatakannya? Meskipun anak ini sangat kuat, tapi di balik keluarga Ye, adalah gubernur Qingzhou. Dia mungkin kuat, tapi di hadapan gubernur, dia tak ada apa-apanya. Dan bergabung dengan gubernur Qingzhou, dia terbebas dari ancamannya. Kamu hanya berbicara omong kosong. Kamu ingin menaklukkan keluarga Sima saya. Aku berkata padamu, 8 keluarga besar tentu saja mempertimbangkan kehormatan pemuda Ye. Baru setelah itu dia melepaskan MU Qian Sui. Kebohongan sudah terbongkar. Apakah kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan? Sima Changfeng, aku sudah memberimu kesempatan. Jangan banyak bicara padaku. Nakal, apakah kamu tahu? Keluarga Ye adalah keluarga terbesar pertama di Qingzhou. Mengendalikan kehidupan jutaan orang. Saya menasihati Anda. Lebih baik menjauh dari Miss MU Qian Sui sekarang juga. Sedikit lebih jauh. Kamu tidak boleh menyentuh wanita yang disukai pemuda Ye. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Dia hanya semut.
Pemuda Ye, lihatlah orang ini. Benar-benar sombong. Apakah kamu tahu tentang keluarga Ye ini? Mereka adalah langit King Zhou. Astaga. Astaga. Mereka adalah langit King Zhou. Di luar langit masih ada langit. Jika keluargamu Ye benar-benar langit King Zhou, maka aku adalah langit di luar langit. Lin Chang, apakah kamu ingin membunuh MU? Meskipun kamu tidak bodoh sekarang, menjadi musuh dengan keluarga Ye saya. Kamu mengerti atau tidak? Hanya Tuan Ye yang cocok untuk Tuan MU. Tutup mulutmu. Yu Qian. Jenis perkataan seperti ini, aku tidak ingin mendengarnya lagi dari mulutmu. Bos MU, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Jika bukan karena aku, Qian Sui, kelompok Chang Sui sudah dibagi oleh 8 keluarga besar. Apakah kamu masih punya kesempatan untuk berbicara di sini? Kamu Shao, kamu terhadap kelompok Chang Sui. Jika kamu berbakti, aku akan membalasnya. Tapi aku tidak akan pernah menikah denganmu. MU Qian Sui, jangan malu-maluin diri. Juga bisa menghancurkan kelompok Chang Sui. MU Qian Sui, aku telah mengejarmu selama 3 tahun. Hasilnya, kamu masih menyukai orang bodoh ini. Jika kamu masih malu-maluin diri, maka jangan harap mendapat belas kasihan. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Kalau begitu aku juga tidak keberatan. Usir keluarga Ye dari King Zhou. Bocah, kamu tahu sedang berbicara dengan siapa? Perlu tahu? Kamu bisa tidak tahu. Aku juga bisa dengan jujur memberitahumu. Di King Zhou, keluarga Ye adalah segalanya bagiku. Aku tidak keberatan menjadi musuh keluarga Ye. Berjalan melawan takdir. Mereka yang melawan takdir akan mati. Benar. Mereka yang melawan takdir akan mati. Mati, mati, mati. Lihatlah, melawan keluarga Ye. Inilah akibatnya. Sampaikan perintah ini. Nantinya di King Zhou, tidak ada tempat bagi sampah ini lagi. Ayo pergi. Pergi. Pergi kemana? MU Qian Sui. Aku berkata padamu, hari ini kamu harus menikah. Jika kamu tidak menikah, kamu tetap harus menikah. Menantang takdir King Zhou. Bahkan jika keluarga Ye kalian benar-benar takdir King Zhou, aku juga bisa membuatnya berubah. Apalagi kalian bukan. Tidak disangka dia bukan hanya bodoh, masih bermimpi ya. Ayahku adalah tokoh besar di King Zhou, mengendalikan urusan bisnis. Ibuku adalah pejabat pengawas di King Zhou. Nanti di King Zhou, selain gubernur, keluarga Ye adalah yang terbesar. Kau pikir kau siapa? Layakkah kau mengubah takdir King Zhou? Patahkan keempat anggota tubuhnya. Biar dia tahu akibatnya jika melawan saya. Baiklah, berhenti. Aku ingin melihat siapa yang berani. Aku ingin melihat siapa yang berani. Matanya buta. Saya pikir cuaca di King Zhou akan berubah. Anda benar-benar memilih seperti ini. Aku bilang kau bodoh. Keberuntunganmu sungguh besar. Selain MU Qian Sui, ada wanita cantik yang membantumu. Lin Changmu telah merawatmu selama 3 tahun. Begitu sembuh, kau langsung mencari wanita lain. Apakah kau pantas pada Lin Changmu? Aku bilang, Nyonya Qian Sui. Apakah Anda tidak melihatnya? Kami, Pangeran Ye, terhadap Anda. Namun hati yang penuh cinta. Anda benar-benar memilih seperti ini. Pemuda yang tidak konsisten. Saya khawatir mustahil mengubah orang lain. Tidak akan memilih seperti itu, kan? Aku menyukai siapa? Belum giliran kalian untuk campur tangan. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Hari ini, grup Chang Sui dan si bodoh ini. Aku ingin melihat mereka menghilang bersama. Mengenai dirimu, gadis cantik, kau mengikuti si bodoh ini. Lebih baik ikuti aku. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kau pikir kau siapa? Juga layak berada di depan Tuan Lin. Bicara besar. Apakah kamu tahu? Ucapanmu hari ini cukup untuk membuat keluarga Ye hancur. Dia bilang keluarga Ye akan hancur. Aku ingin melihatmu dan orang bodoh ini. Bagaimana membuat keluarga Ye hancur? Nah, lihat saja. Dia Qiubai. Datang ke grup Chang Sui dalam 10 menit. Grup Chang Sui. Ya, aku butuh penjelasan darimu. Siapkan mobil, kita pergi ke grup Chang Sui. Apa? Dia Qiubai. Gubernur King Zhou. Gubernur King Zhou. Apakah pertemuan gubernur hari ini dibatalkan? Sudah dibatalkan. Tidak ada masalah. Lebih penting dari urusan Pangeran Yanting. Cepat. Kamu Zentian. Kamu punya 3 menit. Cepat ke grup Chang Sui untukku. Anak baikmu. Cepat, tembus langit. Apakah kamu serius? Apakah dia benar-benar mengenal gubernur? Aduh, apa yang kamu takuti? Meskipun dia benar-benar mengenal gubernur, dia bisa bicara dengan gubernur lewat telepon. Apakah dia bisa bicara dengan gubernur seperti itu? Aku pikir wanita ini hanya berpura-pura, berakting. Biarkan panggilan palsu. Berani memanggil nama lengkap gubernur. Hari ini kau dan orang bodoh ini harus mati. Ibuku, ada 2 orang bodoh ini. Berani berbicara kasar kepada gubernur. Bahkan mengancam akan menghancurkan keluarga Ye.
Yang paling penting adalah, mereka berani mengganggu saya. Kau harus datang. Cepat kirim orang ke sini. Tangkap mereka dan bawa ke penjara. Dengar tidak? Kau sudah selesai. Kau sudah selesai. Aku tidak pernah menyangka. Kau begitu bodoh. Berani melawan. Tuan Muda Ye dan Gubernur. Kau akan membayar dengan 10 nyawa. Itu belum cukup untuk mati. Kalian harus khawatirkan diri sendiri terlebih dahulu. Urus dirimu sendiri. Tunggu sampai Hikyubai datang. Mari kita selesaikan hutang lama dan dendam baru kita bersama. Lin Chang. Selama bertahun-tahun, Mu Zong telah merawatmu dengan baik. Dia selalu merawatmu dengan penuh perhatian. Sekarang kau malah membuatnya tersinggung. Para tokoh besar ini. Apakah kau tahu betapa berbahayanya? Kau telah membuat marah orang-orang ini. Seberapa besar pengaruh mereka? Orang-orang yang berpikiran sempit. Kamu berani tidak menghormati Tuan Lin. Hanya sekali ini. Jika masih ada kesempatan berikutnya. Meskipun kamu adalah Nyonya Qian Sui. Orang-orang di sekitar saya. Jangan salahkan saya jika saya tidak memperlakukanmu dengan lembut. Rubah nakal. Kamu berani mendorongku. Yu Qian. Jika kamu berbicara seperti itu kepada Lin Chang lagi. Grup Chang Sui juga tidak akan membiarkanmu. Juga tidak bisa menampungmu. Bosmu. Kesetiaanmu pada Qian Sui patut diacungi jempol. Sayangnya, pandanganmu terlalu sempit. Orang-orang besar yang kamu sebutkan. Tidak berharga di mataku. Kau badut melompat ini. Hari ini benar-benar membuatku menonton pertunjukan bagus. Di belakangku, pilar tengah bisnis di Qingzhou. Bakat utama di Dacia. Mereka menginjakkan kaki. Seluruh Qingzhou akan gemetar. Kamu benar-benar mengatakan bahwa mereka tidak berharga. Benar. Itu artinya mereka tidak berharga. Baiklah. Berbicara dengan sopan. Aku suka padamu. Sikap keras kepala seperti bebek mati ini. Aku ingin melihat orang sombong seperti kamu masuk penjara langit dan disiksa. Masihkah kamu bisa sekeras ini? Apakah kalian masih ingin melakukan hukuman sendiri? Takut? Aku pikir kamu tidak akan takut melakukan hukuman sendiri. Menurut hukum harus dihukum mati. Tidak terduga hanya dalam 3 tahun. Qingzhou benar-benar kacau seperti ini. Mulai hari ini, Xiao Yu, aku akan menyusun ulang Qingzhou. Bawahan mengerti. Menyusun ulang Qingzhou. Bermain drama TV. Anak ini cukup pandai berpura-pura. Oh, Tuan Besar. Kamu. Biarkan dia berpura-pura sedikit lebih lama. Bagaimanapun, tahun-tahun ini. Badut yang tidak tahu diri seperti ini. Sungguh jarang ditemui. Akhirnya, seumur hidupnya. Hanya bisa berpura-pura sekali. Asalkan kamu bisa melepaskan Lin Chang. Saya, Grup Chang Sui, akan mengantarmu dengan hormat. Bosmu, Grup Chang Sui. Bagiku, itu tidak berarti apa-apa. Yang aku inginkan adalah dirimu. Tapi sekarang kamu membiarkanku bermain. Aku juga tidak senang. Hari ini orang bodoh ini harus mati. Harus mati. Mengenai Grup Chang Sui. Ini untuk kalian semua. Setelah ini, aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang wanita. Ketika menjadi seorang wanita. Kelompok Chang Feng bersedia mengikuti Tuan Ye. Bunuh orang ini. Hancurkan kelompok Chang Sui. Mu Qian Sui. Aku, keluarga Chen, akan menginjak-injak kelompok Chang Sui. Mayat mereka bangkit kembali. Keluarga Chen bersedia mengikuti Ye Xiao. Hancurkan kelompok Chang Sui. Bersedia mengikuti Tuan Ye untuk membunuh orang ini. Hancurkan kelompok Chang Sui. Kepala keluarga Ye telah tiba. Mengapa kamu datang? Ayah ini hanyalah binatang kecil. Memperdaya dengan kekuatan palsu. Tidak hanya tidak menghormati Tuan Gubernur. Bahkan mengatakan akan membuat keluarga Ye saya tidak akan pernah pulih. Kamu siapa sih? Apakah itu Ye Zhentian? Mengapa kamu berbicara dengan ayahku? Kamu mencari mati ya? Apa yang sebenarnya telah kamu lakukan? Tuan Gubernur memanggilku dengan cepat. Aku tidak melakukan apa-apa. Mengapa kamu memukulku? Tidak melakukan apa-apa. Tuan Gubernur memanggil saya dengan cepat. Kelompok Chang Sui. Ini membuat saya harus membawa Anda. Yang selalu menciptakan masalah. Binatang itu harus ditangkap. Ini adalah perintah dari Tuan Gubernur untuk membawa Ye Zhentian. Apakah dia? Apakah Anda serius? Apakah dia benar-benar terkait dengan Tuan Gubernur? Apakah Lin Chang benar-benar mengenal Tuan Gubernur? Siapakah orang ini sebenarnya? Bagaimana bisa membuat Tuan Gubernur begitu takut? Apapun yang terjadi, keluarga Ye kita tidak boleh mengganggu orang semacam ini. Tuan Gubernur sudah mengatakan, hari ini, saya pasti akan menangkapnya kembali. Biarkan dia merenungkan kesalahannya. Biarkan dia merenungkan kesalahannya. Dia adalah orang tolol yang telah dirawat oleh keluarga Mu. Orang bodoh selama 3 tahun. Mengapa Anda begitu baik padanya? Kamu masih memukul saya. Saya sangat sakit, apakah Anda tahu? Apakah Anda tahu? Ini adalah tamu istimewa Tuan Gubernur. Kamu binatang. Apakah kamu tahu hari ini menimbulkan masalah besar bagi keluarga Ye?
Dia adalah tamu istimewa Tuan Gubernur. Tidak heran dia begitu percaya diri. Ternyata dia benar-benar terkait dengan apakah gubernur memiliki hubungan. Lalu keluarga Emma kita, apakah tidak akan hancur? Lin Chang, apakah ini benar? Tentu saja benar. Saya sudah bilang, saya tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Ini sungguh kejutan besar. Keluarga tidak mengakui keluarga. Jika Anda adalah tamu penting Pangeran He, itu juga tamu istimewa dari keluarga Ye. Anak lelaki Anda ini, begitu sombong dan arogan. Takutnya kata-kataku tidak kamu percayai. Aku dengan kamu. Ayah, jangan pukul. Saya sudah bilang padamu. Ada seseorang di luar. Ada hari di luar langit. Anda memang tidak mendengarkan. Barusan anak Anda bilang, keluarga Ye adalah dari King Shou. Astaga. Anda benar-benar mengatakan hal seperti itu. Saya katakan padamu, hewan. Di King Shou hanya ada satu langit. Itu adalah Pangeran He. Si hewan kecil ini suka berbicara kacau. Mohon maafkan saya, Tuan Lin. Bukan hanya omong kosong. Saya pikir dia tidak mengenal aturan. Menculik gadis di bawah sinar matahari. Biasanya Anda mendidiknya seperti ini. Anak Anda kan? Biasanya Anda mendidiknya seperti ini. Anak Anda kan? Kamu ini tidak berguna. Kamu berani melakukan hal ini. Tuan Lin, jangan khawatir. Saya pasti akan membawa anak saya pulang. Didiklah dengan baik. Apakah saya membiarkan kalian pergi? Tuan Lin, ada pesanan lain. Memperkosa wanita, penyalahgunaan hukuman pribadi, mengorbankan nyawa orang. Ini hanya karena kurangnya pendidikan. Nakal, jangan malu-malu. Cepat minta maaf kepada Tuan Lin. Ayah, maaf. Maaf, tidak bisa mendengar. Maaf. Tuan Lin, sekarang boleh pulang. Barusan anak baik Anda, bersatu dengan semua yang hadir, menghancurkan bersama kelompok Chang Sui, bahkan ingin membunuh saya. Sekarang berhenti saja, memberikan kompensasi kepada Tuan Lin. Anak saya bicara sembarangan, menyinggung Tuan Lin. Keluarga yang bersedia memberikan kompensasi triliunan, memberi kompensasi kepada Tuan Lin. Mohon maafkan saya, Tuan Lin. Mohon ampuni saya, Tuan Lin. Keluarga Emma kami bersedia menyumbangkan separuh harta keluarga. Mohon maafkan kami, Tuan. Keluarga saya bersedia menyumbangkan separuh harta. Datang untuk meminta maaf kepada Tuan Lin. Jika aku yang meminta maaf kepada kalian, berapa banyak dari Anda yang bersedia menerimanya? Menukar setengah harta keluarga dengan nyawa sendiri. Ini, bertentangan dengan Tuan. Menyerahkan setengah harta kalian. Apakah itu sudah cukup? Anakku memang bersalah. Tapi pada akhirnya dia sudah minta maaf kepada Anda. Tetapi jika Anda masih bersikeras, tidak akan mengalah. Terlalu arogan, bukan? Arogan. Tuan bisa membiarkan kalian tetap hidup. Itu sudah menjadi kehormatanmu. Jadi, apa yang ingin kau lakukan? Mengusir semua keluarga di sini dari King Shou. Mengasingkan ke utara. Apakah itu yang kalian inginkan? Kalian ingin memaksa kami sampai mati. Ya, Tuan Ye, tolong bantu kami. Berikan contoh. Kita tidak bisa hanya duduk diam. Ya. Tuan Lin, apakah kau benar-benar ingin melawan keluarga Ye saya? Dan tidak akan berhenti sampai mati dengan keluarga lainnya? Dengan saya, tidak akan berhenti sampai mati. Anda tidak layak. Angkuh. Keluarga Ye dan 8 keluarga besar, mengendalikan kehidupan jutaan orang di King Shou. Meskipun Anda adalah Gubernur He, Anda harus memberi saya sedikit wajah. Kamu hanyalah seorang tamu Gubernur He. Anda berani mengancam untuk mengusir saya dari King Shou. Diasingkan ke wilayah utara. Beberapa keluarga kecil seperti semut, menganggap diri mereka sangat tinggi. Satu kata dari Tuan sudah cukup untuk menentukan hidup dan mati. Anda adalah tamu Gubernur He. Aku memberimu 3 poin. Tetapi itu tidak berarti Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Tuan Ye mengatakannya dengan benar. Dia hanyalah gubernur besar. Seorang tamu saja. Anda ini pura-pura kuat. Bahkan mengancam akan mengasingkan keluarga kami. Apakah Anda tidak ingin mengacaukan King Shou? Apa ini? Apakah Anda tidak takut pada gubernur besar? Suatu hari nanti, apakah dia akan marah ketika dia tahu berita ini? Tanyakan apakah dia berani. Dia bilang Anda bodoh dan Anda masih tidak senang. Berani mengatakan hal seperti itu kepada gubernur besar. Ayah, segera telepon gubernur besar sekarang. Tunggu sampai gubernur besar datang sendiri. Aku melihat kamu tidak akan berlutut. Tuan lebih penting dari Gunung Tai. Bahkan jika Hikyubei datang, dia yang berlutut. Sungguh berharga seperti Gunung Tai. Mama, lihat apa yang ayah berikan padaku. Semua karena anak itu. Hanya 2 badut. Benar-benar menganggap dirinya apa? Orang besar yang luar biasa. Dia memukul anakku lagi. Kamu sentian. Kamu benar-benar sampah. Orang lain semua ingin memusnahkan keluargamu.
Masih dengan sikap pengecut seperti ini. Tapi dia pada akhirnya adalah tamu Tuan Gubernur. Kamu Sentian. Bisakah kamu gunakan otak babimu? Pikirkanlah dengan baik. Dipegang oleh keluarga MU selama 3 tahun. Hanya seorang bodoh. Bagaimana mungkin dia tamu Tuan Gubernur Hi? Tamu terhormat Tuan Gubernur Hi adalah seorang wanita. Mengenai bodoh ini, saya sudah menyelidikinya. Hanya biasa-biasa saja. Seorang manusia biasa. Kamu berani menyamar sebagai tamu Tuan Gubernur Hi. Jadi begitu. Dengan begitu banyak orang di sini. Hampir tertipu oleh bodoh ini. Tertipu. Menyamar sebagai tamu terhormat gubernur. Akan dihukum sesuai hukum. Apa yang dikatakan ibu tidak salah. Akan dihukum sesuai hukum. Hukuman bagi 3 generasi. MU Zong sebenarnya. Tidak ada sepatah kata pun yang benar. Kamu dan dia bersama. Suatu saat nanti kamu akan dibunuh olehnya. Meskipun kamu bukan Gubernur Hi. Temannya. Aku akan selalu berdiri di sisimu. Tenang saja. Merlin memang bukan tamu Hikyubai. Karena dengan tingkat Hikyubai. Sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan Tuan. Bodoh. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Gubernur Hi tidak berhak bertemu dengan orang bodoh ini. Apakah Lin Chang tahu? Kamu menghina Gubernur Hi seperti ini. Apa konsekuensinya? Mendengar perkataanmu. Orang di sebelahmu ini. Lebih tinggi dari posisi Gubernur Hi. Katak di bawah tempurung. Identitas Merlin. Tidak bisa kalian bayangkan. Inspektur patroli King Zhou yang cunyan. Karena kalian berdua. Tingkatannya begitu tinggi. Aku sebagai inspektur patroli King Zhou. Mengapa aku tidak pernah melihat kalian berdua? Karena tingkatmu terlalu rendah. Tingkatanku rendah. Kalau tidak begitu. Seorang inspektur patroli King Zhou yang kecil. Pejabat kecil sebesar biji wijen. Apa haknya untuk bertemu dengan Tuan? Si kecil petugas. Kalian 2 orang bodoh ini. Benar-benar bodoh tapi menggemaskan. Ibuku adalah wakil kedua di King Zhou. Hanya di bawah pejabat gubernur. Kamu bilang, jabatan ini besar atau kecil? Muzong, kamu cepat pisahkan diri dari bodoh ini. Buatlah batas yang jelas. Dia telah menyakiti inspektur King Zhou. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya lagi. Apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Tenanglah. Hanya dengan para pemain kecil seperti mereka. Mereka tidak bisa menghalangi saya. Hal buruk. Aku sudah tahu. Kamu tidak menangis sampai melihat peti mati. Ibu, kamu pasti harus membersihkan semuanya dengan baik. Orang-orang ini membantu anak laki-laki kamu untuk melampiaskan kemarahannya. Tenanglah. Di King Zhou, aku ingin kamu hidup, maka hiduplah. Berani menyakiti anak laki-laki saya. Hanya ada satu akhir. Mati. Benar, seperti ibunya begitu anaknya. Kalian berdua, ibu dan anak. Benar-benar sombong. Tapi apa artinya sombong? Saya gubernur dia. Inspektur King Zhou yang ditunjuk secara langsung. Di King Zhou, aku ingin kamu hidup, maka hiduplah. Jika aku ingin kamu mati, maka kamu harus mati. Sombong sampai pada titik ini. Keluarga Ye tidak akan musnah. Keadilan surgawi tidak akan mentolerir. Tuan, bawahan segera memerintahkan Hikyubai. Musnahkan terlebih dahulu keluarga Ye. Kamu, benar-benar sebuah lelucon besar. Hancurkan keluarga Yeku. Gubernur Hi adalah keadilan King Zhou. Keadilan hanya akan berpihak padaku. Dan tidak akan berpihak padamu. Aku ingin melihat. Hari ini yang akan dimusnahkan terlebih dahulu adalah keluarga Ye saya. Ataukah kamu, bocah ini? Semuanya berhenti. Lucu sekali kucing.